Oke, hari ini kita ngomongin masalah string. Nah, mungkin dari kemarin kita udah berbicara ya tentang string-string terus kan. Nah, sekarang kita ulangin lagi. Kita bahas lebih detail lagi tentang string. Oke, jadi kita ngebahas dulu beberapa minggu yang kemarin ya tentang variabel. Nah, variabel kemarin ada yang masih ingat nggak apa itu variabel? Coba, ada yang masih ingat nggak apa itu variabel kemarin? Mana nih suaranya? Ayo, variabel. Oke, variabel ya. Ini kita ulangin lagi nih. Variabel itu adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri atau dia punya value, sebuah nilai. Misalkan ada jam. Jam ini menyimpan nilai yaitu adalah 6. Jam ini adalah variabel. Itu ya. Ini jangan sampai lupa guys, karena nih kedepannya bakal ada terus. Nggak ada variabel ini ya. Jadi tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Nah, operator mana yang dapat mengubah nilai variabel? Oke, jadi gini, ada namanya operator assignment. Operator assignment ini adalah dia bisa mengubah nilai dari variabel yang udah ada. Caranya apa? Kita balik lagi ke urutan dari pemrograman Python, ya. Urutan yang pertama adalah urutan awal, yang kedua adalah urutan dari baris. Nah, kita lihat di sini, jam itu baris pertama, jam 7,5 ini adalah baris kedua. Makanya baris pertama ini udah nggak bisa, udah nggak ada. Kenapa? Karena udah ditimpa sama yang 7,5. Makanya ketika jamnya dicetak atau di print ya, dia akan menghasilkan 7,5 karena 6-nya udah ditiban sama 7,5. Karena kan kalau kita lihat ya urutan itu kan dari atas ya, dari atas sampai bawah, ke bawah kan. Nah, di sini atasnya udah ditiban nih sama yang bawah. Makanya dia udah berubah nilainya. Itu yang dinamakan operator assignment. Dia bisa mengubah nilai. Nah, kemarin juga kita udah belajar tentang variabel yang baik. Jadi, ketika kita mau menggunakan sebuah variabel, teman-teman juga harus menjelaskan variabel itu sendiri. Misalkan di sini ada username, ini jelas. Judul buku ini jelas, ya. Nah, kalau A, ini kan nggak jelas. Apa ini A? Enkripsi juga nggak tahu apa itu, ya kan? WWW juga sama, nggak jelas ya. Total banyak siswa ini juga kebanyakan ini bisa disingkatin misalkan jadi banyak siswa atau total siswa. PR juga ini nggak jelas apa. Makanya yang benar adalah username dan judul buku. Ini yang variabel yang baik. Bukan berarti mereka semua salah ya, tapi kurang tepat aja gitu. Kurang tepat dan kurang jelas. Itu variabel kemarin. Nah, tipe data, ayo kemarin tipe data kita udah belajar apa aja? Ada yang masih ingat nggak tipe data? Coba boleh diketik, boleh di ini boleh. Apa itu tipe data kemarin? Tipe data ada apa aja sih yang kalian pelajarin kemarin? Coba boleh diketik. Ayo tipe data kemarin kita belajar tipe data ada apa aja. Ini jangan sampai lupa nih. Ayo Rizky, Rasya, Pasha, Rasya A, Tristan, Luis, Zenet, Alfat, Omar. Tipe data ada apa aja? Coba apa tuh tipe data? Ayo siapa yang bisa jawab? Tipe data. Apa nih lupa? Coba aku tanya siapa ya? Omar deh, Omar. Omar, tipe data ada apa aja, Omar? Mana Omar? Coba Omar.
Alfat deh, Alfat. Fat, tipe data ada apa aja, Fat? Pasya, Pasya. Tipe data ada apa aja, Pasya? Lupa kalian. Ada. Oke deh. Nah, tipe data ada tiga ya, teman-teman ya. Jadi, di sini ada bilangan bulat atau biasa disebut dengan integer. Oke. Nah, kalau desimal itu namanya adalah float ya. Kalau string itu yang pakai tanda petik, pokoknya tanda petik aja. Ingetin aja, apa-apa yang ada dalam tanda petik itu namanya adalah string. Mau itu bilangan bulat atau desimal. Oke, ya. Nah, kemarin kita juga udah belajar input. Input ini adalah salah satu fungsi. Jadi kemarin kita udah belajar print, udah belajar input. Jadi print dan input itu adalah fungsi. Fungsi itu biasanya kayak gini guys. Kayak gini, input dalam kurung tutup kurung. Sama kayak print kemarin ya. Print dalam kurung tutup kurung. Nah, itu namanya adalah fungsi. Hasil adalah sebuah variabel. Di dalam hasil ini kita menyimpan apa? Input ucapan. Berarti kita masuknya adalah masukin input ya. Nanti ucapannya dicetak. Jadi ucapan kalian bisa ketikan atau kalian bisa menginputkan sesuatu di dalamnya. Tuh ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat input harga dari layanan tambahan. Nah, di bawahnya di sini ada namanya INT atau integer. Ini sebenarnya ada kesalahan, teman-teman. Bukan berarti salah ya. Ini tetap benar, tapi nggak efektif. Kenapa? Karena input yang di sini itu bisa menginputkan apa aja. Bisa string, bisa integer, bisa float, apa aja. Tapi di baris keduanya, dia mewajibkan Halo. untuk menggunakan integer. Ya. Tiba-tiba laptopnya nyala lagi, Kak. Nggak tahu random banget emang. Oh ya udah nggak apa-apa El. Yang penting udah bisa ya. Ya kok. Ini kita telat, telat banget gak atau gimana? Enggak, belum belum masuk soal kok. Oke. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini pertama tadi input ya. Input ini kan sifatnya kan bebas. Bisa string, bisa integer, bisa float ya. Nah, di bawahnya sini dia mengharuskan kita untuk integer. Makanya ketika kita memasukkan dia adalah sebuah kalimat kata, makanya error di baris keduanya. Kenapa? Karena baris kedua ini mewajibkan suruh integer. Jadi dia disuruh untuk angka. Gitu. Ini adalah kesalahan. Nanti kita akan coba belajar, kita gabungin ini semua jadi satu. Jadi nggak boros kayak gini ya. Oke, nah hari ini kita masuk ke string. Tadi kita udah ngebahas yang kemarin-kemarin tuh ya, variabel-variabel dan input ya. Nah kita ngomongin string nih sekarang. Oke, di sini mana nih? Nah, string atau yang bisa disebut dengan tanda petik. Oke. Nah, di sini kalian bisa cek, bisa lihat juga. Jadi kalau aku nanya, kayak masukin sebuah argumen. Nah, argumen itu adalah yang di dalam kurung ya. Misalkan tadi kayak nama fungsinya apa? Misalkan kayak print. Print dalam kurung. Nah, misalkan apa isinya? Nah, isinya itu namanya argumen. Jadi jangan sampai nggak tahu nih ya. Jangan sampai aku bilang itu argumennya dimasukin dulu. Nanti kalian bingung apa itu argumen. Kenapa, Luis? Enggak, Kak, kepencet. Oh, aku pencet. Oke, oke. Udah aku lanjut ya. Jadi, misalkan kayak ada print ya di dalam kurung. Nah, dalam kurungnya ini namanya adalah argumen. Gitu ya. Jadi jangan sampai nggak tahu nih. Jadi dalam kurung itu namanya argumen. Tuh, argumen. Oke, kita akan bahas yang namanya salah satu fungsi adalah len. Nah, len ini adalah fungsi untuk menghitung panjang sebuah karakter. Jadi kita pakainya adalah len. Contoh di sini ada tempat yang fantastis nih ya di dalam tanda kutip ya. Nah, ini ada berapa?
ada 18 panjang karakternya. Bagaimana cara menghitung panjang karakternya, teman-teman? Kita bisa menggunakan len, tapi cara manualnya gimana tuh kira-kira? Nah, nantinya akan kalian bentuknya seperti ini codingannya. Kita punya satu variabel string namanya tempat yang fantastis ya. Lalu di dalamnya, di bawahnya itu ada variabel position. Nah, kita masukin lah len, masukkan argumennya apa? Argumennya adalah string. Masukin ke sini, string. Jadi len punyanya tempat yang fantastis ini akan diubah sama dia menjadi panjang karakter. Jadi len itu adalah mencari panjang karakter. Nah, cara hitungnya gimana tuh? Kok bisa muncul 18, Kak? Gitu kan. Oke, dalam pemrograman semuanya diawalin dari dari angka nol. Nol. Ya. Contoh di sini ada namanya kami pergi berlibur. Kami pergi berlibur itu diawali dari angka nol. Jadi nol, satu, 2, 3, bahkan spasi dihitung ya. 4 sampai ke titik tuh. 19. Jadi len di sini panjangnya adalah 19 karakter. Oke ya. Nah, kalau aku mau nanya nih, aku tanya deh sama kalian coba. Ini kan kami pergi berlibur ada 19 karakter ya. Coba kalau misalkan pergi. Pergi ada berapa karakter kira-kira? Boleh kasih tahu Mister dong? Ada berapa? Lima. Empat, Lima. empat. Nah, lima dong. 4, betul. Kenapa 4? Karena diawali dari angka 0. Kan 0, 1, Iya, lupa. 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi jangan sampai lupa nolnya ketinggalan. Karena 0 itu adalah bilangan bulat. Jadi diawali dari angka 0. Nah, karena pattern hitungnya dari angka 0. Oke? Paham ya? Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya masukkan 0. Nah, apa nih masukkan angka dalam kurung siku 0 kayak gini? Nah, kalau kalian ingin mencari panjang len atau isi lennya secara spesifik, kalian harus gunain tanda kurung siku dan tunggal. Jadi 0 itu kan tunggal ya, atau angka lah, entah 0, entah 5, entah berapapun itu pokoknya. Misalkan contoh di sini, masukkan 0. Nah, 0 itu adalah kata atau huruf apa menurut kalian? 0 ini adalah huruf apa, teman-teman? Di Kak tabelnya? dong. Kak. Iya, betul. K. Oke. Jadi dia fungsinya untuk mencari satu. Satu doang, satu huruf. Gitu. Nah, misalkan aku mau mencari kalau ada 8, kira-kira huruf apa yang muncul nantinya? G. Ya, betul. G. Nah, jadi dia fungsinya untuk mencari satu huruf. Nah, contoh ya tuh, masukkan 0. Dia munculnya adalah K. Kayak gitu, teman-teman ya. Gitu. Betul. Nah, kalau misalkan di sini aku mau ada misalkan 32. Apa 32 kira-kira? I. 32. I. Ya, I. ya 32 adalah I. pi. Oke, paham ya? Oke, betul. Nah, ini tadi tunggal. Ini adalah majemuk atau bisa dibilang sifatnya banyak ya. Lebih dari satu. Atau range. Atau range. Nah, contoh range-nya di sini adalah 0,1.219. Berarti dari 0 sampai 19 dihitung. Ada apa aja tuh? Kami pergi berlibur. Nah, jadi kalau tadi kan cuma satu ya, angka 0 satu doang. Nah, kalau sekarang ada 0,219. Artinya 0 sampai 19 ada huruf apa aja. Kayak gitu loh. Kalau 11.219 bisa gak? Bisa, berarti apa? Berlibur kan? Berlibur Iya. kita. Iya, kayak gitu. Bisa. Yang penting dia adalah range. Nggak harus dari 0 ya, dari berapapun. Contoh, misalkan coba kalau pergi.
Pergi di sini dari kata kami pergi berlibur, kalau cuman pergi aja sampai berapa? Sampai berapa? 5. 5 sampai 9. Betul ya, 5 sampai 9. 9. Oke, paham ya? Berarti ya. Paham. Oke, mantap. Oke, apa lagi ya? Ada satu lagi ada yang namanya fine. Nah, kalau fine, apa itu fine? Fine itu bahasa Indonesia adalah apa? Ya mencari. Cari ya. Menemukan. Menemukan. Ya, bisa mencari, bisa menemukan. Nah, di sini ada kata kita menyukai paella buatan chef. Aku mau mencari, jadi tulisnya gini, feedback itu artinya ini ya, variabel. Jadi kita menyukai paella itu namanya feedback ya. Variabel lah, ini variabel feedback. Nah, jadi tolong dong cariin dari kata feedback, titik itu mencari ya, titik pencari. Tolong dong cariin dari kata feedback ini, dari variabel feedback ini, namanya paella gitu. Nah, di sini muncullah 14. Kenapa bisa 14? Karena kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla 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 sampai ketemu P. Nah, jadi ya kuncinya ada di huruf ke depan, huruf depannya. Nah, huruf depannya adalah P. P itu adalah nomor 14. Dari angka 0 kan? 0, 1 sampai 14 nih. Ini 14 nih, Paella. P-nya 14. Kenapa L? Tapi kalau ada huruf lain selain P gimana? Ya, selain P, misalkan Ya apa hurufnya? maksudnya huruf P, ada huruf P yang lain. Bukan cuma Pela. Oh, intinya gini. Dia nyari Paella kan? Nah, di sini Paella. Depannya sini adalah P, ya kan? Ini adalah Hmm. P. Pokoknya intinya dia mencari sesuai kata yang mau kita cari, gitu. Kalau Paella depannya P, ya dia akan nyari Paella depannya P. Walaupun ada Hmm. P-nya dua nih, tetap apa yang ada di sini, gitu. Oh, oke. Dia akan mencari kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sini ada nggak nama Paella? Kita mau nyari Paella, tapi di sini nggak ada Paella. Nggak Nggak ada ya? ada. Enggak. Nah, kalau Enggak ada. nggak ada, dia akan muncul -1, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan nama yang kita cari nggak ada, dia akan munculin -1, gitu. Nah, oke, coba di sini ada contoh ya. Nyaman hotelnya. Kira-kira posisi 1 menghasilkan apa, teman-teman? Masukkan 1, find nyaman. Menghasilkan apa nilainya? Boleh dijawab yang posisi 1, silakan. Kita logika dulu nih. Ayo, posisi 1 menghasilkan apa tuh? Umat aku. Kayaknya sama. N. Apa? N. Dia hasilnya apa? Nol. Nol bukan. Nol. Ya kan nol. Yakin nol. Hmm. 6. Coba yang lain. 9. Hmm, bukan. Gampang banget tuh. Menghasilkan apa? Nyaman. Ingat, tadi dia ngambil angka depannya kan? Eh, 5. Bukan. Oh, Fine, bukan bukan yang kotak tadi gini, bukan. dulu. dan Ayo, jangan ditanya. salah. Ini aku malah makin takut. Hasilnya adalah -1 dong. Ya nggak? Hah? Kenapa? Nyaman. Nyaman itu depannya apa? N. Karena aku bilang tadi, dia mencari huruf depan kan. N-nya di sini kan huruf kecil. Ini Oh, huruf iya. besar. Berarti ketemu Ada. nggak? Enggak dong. Enggak. Makanya dia adalah -1. Nah, kalian harus perhatiin juga tuh huruf kecil huruf besar. Oke? Oke. Nah, kalau yang posisi yang kedua, berapa hasilnya? 9. 10. 9. 9. 9. Betul, hasilnya Eh, adalah 9. Pintar. Itu udah ngerti.
Bener ya? Kenapa 9? Karena yang dicari adalah huruf depannya dulu. Nyaman. Oh, ada nih nyaman. Huruf depannya N. Sampai N doang ya. Berarti 0, 1, 2 sampai 9. Gitu ya. Oke, udah pada paham ya? Nah, sekarang kita ngomongin lower. Hmm. Ada fungsi satu lagi, terakhir namanya adalah lower. Lower ini adalah fungsi untuk membuat huruf kecil semua. Gitu, kita konversi lah namanya ya. Misalkan nyaman, tadi N-nya besar. Kita konversi, N-nya kecil. Pokoknya apapun itu yang sifatnya huruf besar atau kapital, kalau kita pakai lower, semuanya akan jadi huruf kecil. Oke ya, itu fungsi sederhana aja kok. Gampang lah ini mah ya. Contoh di sini. Jadi tadi tuh, misalkan kita punya nyaman di sini. Ya, tadi misalkan kita pengen mencari kata nyaman, tapi di sini N-nya besar. Otomatis nggak bakal ketemu dong, bener nggak? Bener ya? Makanya, kalau misalkan kita mau membuat sesuatu itu menjadi lebih mudah, ya, menjadi selaras intinya, logikanya gini, orang kita biasanya itu jarang melihat huruf kapital, bener nggak? Kadang kalian ngetik kan pasti pakainya huruf kecil semua, ya kan? Jarang tuh orang lihat huruf depannya nih harus kapital gitu kan, jarang banget ya. Nah, makanya Ya. disinilah diciptakan fungsi yang namanya lower untuk melaraskan atau mensamakan lah semua orang. Karena semua orang itu nggak menganggap huruf kapital itu penting, tapi ternyata di dalam program itu penting ya. Makanya diciptain lah namanya lower, agar semuanya huruf kecil semua. Jadi pas kita inputin sesuatu, huruf kecil, ya kan? Jadi lebih mudah. Sekarang kalau kita udah tambahkan lower, nyaman ini yang tadinya depannya N-nya huruf kecil, sekarang udah tahu tuh kan hasilnya nol. Kenapa? Karena nyaman yang di sini udah berubah jadi huruf kecil. Gitu, teman-teman ya. Simple tapi penting. Gitu. Oke? Ada yang mau nanya sampai sini? Tadi ada find, ada lower, terus ada yang tadi itu kurung siku ya, kurung siku 0,2 sampai berapa, 19 misalkan. Nah, itu ada pertanyaan nggak dari yang udah kita bahas? Kira-kira? Nggak ada? Udah pada paham semua ya? Iya, Sar. Oke, kalau gitu kita lanjut ke course. Hmm. Kita latihan, banyak-banyak latihan soalnya. Udah jam segini soalnya nih. Yuk kita ke course dulu deh. Gak mau. Kita ke course, sekarang lesson 3 ya. Nah, kita kerjain nomor 6. Nih, yang bunga matahari masukkan nih, nomor 6. Kita masuk ke situ dulu ya. Kita kerjakan dulu nih bareng-bareng teman-teman. Nih aku kirimin lagi course-nya buat yang... Nah ya. Oke, kita masuk di sini dulu ya. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Mungkin kita membahas beberapa soal. Kita sampai jam setengah 11 ya. Oke, udah dibuka semuanya U- untuk course-nya, teman-teman. Guna Udah, Kak. Pasha, Rasya, Zenet, udah ya Omar, Alfat, udah ya. Tunggu, Mister. Oke Omar. Yuk dibuka kita kerjakan. Mungkin nggak semuanya kita kerjain lah ya. Beberapa aja kita kerjain. Karena untuk menghemat waktu, karena banyak banget Python tuh. Ini aja sampai berapa soal tuh. Jadi nggak semuanya kita kerjain. Aku rambut aku gini. Mister lupa username lagi, Mister. Lupa lagi. Aduh, di save ya. Kalau Ya. mana nih Omar? Nih Omar, aku kirim. Nah tuh Omar. Nah ya.
Udah, Mister. Udah. Oke, dibuka ya. Yang nomor 6 tadi. Oke, kita kerjain ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang nomor 1. Tandai pernyataan yang benar tentang string. Nah, kira-kira yang mana nih? Coba, kira-kira yang mana, teman-teman? Nomor 1 sama 5. Oke, 1 sama 5. Iya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Elemen simbol dari string bernomor 0, benar ya. Lagi ini juga benar. Ada lagi nggak? Dua dong, atau gimana? Kira-kira. Coba ada lagi nggak, guys? Kira-kira, apakah ada lagi teman-teman yang lain? Oke. Sebagian dari string bisa dipotong dengan menetapkan nomor awal dari bagian dan nomor setelah akhir dari bagian. Ini juga benar ya. Karena tadi kita yang ini loh, 0,2 kayak gitu ya. Oke, 1, 2. Elemen simbol bisa didapatkan menggunakan nomor. Bisa juga yang ini. Ya nggak sih? Ah iya benar. Nah ya. Jadi ada 4 ya pertanyaannya. Pertanyaan jawabannya guys. Nomor 1 ada 4. Jadi elemen string bisa didapatkan menggunakan nomor bisa ya. Tadi kita cari pakai nomor 0, 1, 2 gitu-gitu ya. Yang pakai kotak terus satu kayak gini. Nah kayak gitu. Tuh aku udah jelasin tuh di sini ya. Ini nomor 1 teman-teman. Oke, udah semuanya ya. Ini nomor 1. Oke, gimana udah? Oh, Belum. oh, belum. Oke, yuk nih. Udah, Kak. Oke, udah ya. Ini aku lanjut nomor 2 sama 3 ngetik-ngetikannya. Oke, kalau udah lanjut ke ngetik-ngetik ya, guys. Hari ini empat. Ayo, Pasya, mana Pasya nih, Pasya? Yang lain kalau bisa on cam ya, biar aku bisa cek kan. Kalian tidur lagi. Masih pagi. Dah, tuh. Itu nomor 1, udah ya. Oke, lanjut lagi ngetik-ngetiknya ya. Ya, Kak. Pasya masih salah, Pasya. Mana Pasya? Nah, iya benar. Udah bener belum, Pasya? Oke.
Gimana Pasya? Bisa? Bisa Pasya? Yang nomor satu. Oke, kalau udah kita lanjut di nomor Pasya. Gimana Pasya? Udah selesai Pasya? Yang nomor satu? Udah Pasya? Mana Pasya? Udah? Oke, kita lanjut ke nomor 4 kalau gitu. Oke, ayo. Pasya nomor satu belum bisa, masih merah soalnya. Ini Pasya nomor satu Pasya. Udah, Mister. Udah. Oke. Oh iya, oke. Lanjut. Kita tunggu nomor 4 ya. Oke, di nomor 4 lihat. Nah, oke. Di nomor 4 ini kita lihat ya. Sekarang kita benerin permasalahan. Oke, sekarang kita benerin permasalahan di nomor 4 ini. Kira-kira apa yang salah? Baris kedua. Baris kedua. Panjangnya, Oke, panjangnya gimana tuh? panjangnya dia Dihapus. 28. Pakai apa tadi? Panjangnya? Pakai apa tadi? Fungsi panjang? Fungsi Suara panjang. siapa yang bocor nih? Pakai pakai apa? Pakai len ya. Len. Dalam kurung masukin argumennya. Argumennya siapa? Argumennya masukkan. Masukkan. Oke. Sekarang jawabannya apa sih? Luar biasa. L-nya besar nggak? Besar ya. Iya. Oke. Luar biasa. Ya, seperti biasa diulangin lagi. Luar biasa. Nggak bisa ya? Ya aku 10 karakter. Luar biasa. Terima kasih. Pakai tanda itu. Tanda sego. Coba luar Enggak, biasa. aku ada tanda seru di ini. Iya ada. Nah, dah. Luis kenapa Luis? Kenapa Luis? Dan Yang itu mana? nih Apa? nggak bisa itu ngapa di eh di apa itu nih Nomor berapa? Oh, nggak nomor kayak gitu. Pakai lens kan tadi aku bilang. ini nggak bisa dihapus. Iya, ini stop dulu. Kan belum di stop. Pakai lens, kok pakai input?
Ah, pakai len. Tadi yang udah kita pakai len, dalam kurung argumennya apa berarti? Argumennya adalah masukan. Nah, dah. Terima kasih, Kak. Oke. Udah bisa Kok, belum? Kak, kok yang aku di checklist malah ngulang lagi? Iya, nggak apa-apa. Emang kayak gitu dia harus 2 kali, 3 kali. Aneh Oh emang. iya. Nggak apa-apa. Yang penting ngikutin aja tuh luar biasanya samain ya. Oke, udah ya. Nomor 4 ya. Ada yang belum? Siapa dulu yang belum? Aku tungguin. Masih gampang ini. Pasha Lewis ya. Jadi ingat, kalau ini tanya panjang karakter, berarti pakainya len ya. Karena dia udah belajar tuh len. Oke, kita lanjut di nomor 5. Kalau gitu, ada yang masih belum? Louis, Pasha, Pasha belum ya? Ya, jadi len masukkan. Dah, gitu aja kok. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kan bisa lihat ya. Baca dulu. Benar kan error? Kita play. Errornya di nomor 2. Nah, di sini disuruhnya apa tuh? Lihat outputnya. 079. Berarti kita harus mencari ada karakter 0, ada karakter 279 ya kan? Nah, kalau kayak gini berarti pakai apa guys? Argumen masukannya? Yang 0 titik itu bukan titik 29. Betul, tapi apakah ini pakai titik 2 atau cuma satu? Black. Pakai Pakai titik. gak ya? Ayo, yang dicari tunggal atau banyak? Lihat, Tunggal. Tunggal. tunggal, berarti kalau tunggal satu aja. Berarti bangunan satu masukannya berapa? Bentar, wait. Satu, Hitung, hitung, dua, hitung. Ayo hitung, tiga, hitung. empat, lima. Spasinya dihitung kan? Ya, dihitung. Satu, dua, Asik Firman tiga, dihitung. Ayo, empat, berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Kalau aku hitung sih 10. Kok 10? Gue paham kan? 9. 9. Lah itu kan saya pakai spasi Iya. dihitung. Kalau Nih, kan dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya kan? kalau masukin nolnya. Nah, bangunan 2 berapa masukannya? Coba lihat, hitung. Hmm, satu, nol, satu, dua, tiga, Luis, kenapa angkat empat, tangan, Luis? lima, enam, tujuh, Hmm. sembilan, Lupa diturunin. Oke, oke, oke. 11, 12. Benar gak ya, Koi? Ini yang mau L doang nih. Yang lain mana ya? Paham gak kalian? Wait, Berapa dua, nilai nilai tujuhnya berapa? 12. Ya, betul, 12. Wait, berarti tinggal 9 aja ya? 9. Ini berarti masih 12 kan? 12, 13, 14, 13. Nomor Ah, 9, 19. Yang ke 9 sih, 19. 19. Ya, Oke. Coba 19. enggak Oke. deh, kelas 19. Oh iya, benar. 279 checklist. Oke, benar ya. Nah, itu udah pada paham. Gampang kan? Iya, Weh. gampang. Buat Pelanggan. nomor 6 ya. Tadi hasil berapa? 2, 12, Hmm, dan 19. Oke.
Ayo Rizky, semangat Rizky. Sekarang nomor 6 ya. Oke. Nomor 6. Hasilnya adalah pandangan laut dia pengen. Nah, kalau yang ditanya, taruh dua, tadi berapa sih? Aku lupa deh. Oh, 12, berarti yang pakai titik dua itu ya. ya 9, 12, 0, 1, 2, sama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 0 pandangan titik laut. Dari 0 ya. 0,2 berapa? 0,2, 14. 14. Yakin? Yakin. Oke, benar. 14. Pintar. Jadi kalau ditanyanya adalah teksnya, panjang teks kayak gini nih, pandangan laut misalkan ya. Berarti pakainya titik dua ya. Kan ada range di situ. Paham ya? Paham. Gampang kan? Gampang. Gimana yang lain? Gimana yuk? Tristan masih salah Tristan. Ayo Tristan. Ayo Rizky. Gampang. Jadi kalau ditanya pandangan laut ya udah tan P-nya kan nol, udah jelas tuh depan kan depan. Itu hitung aja sampai sampai T 0,14. Wait. Dia restoran bukan matahari. Kue coklat es krim. Wait. Enggak krim ya. Aku lupa lagi. Kayak gitu. Hmm. Kak, ini bahasa codingan di nomor 6 itu pakai bahasa Indonesia kah? Ya, nah ini nomor 6 ini. Bentar, wait. Maksudnya 7, sorry. Oh, 7. Oke, nomor 6 soalnya. Jadi Ini dia bilangnya cari, bukan find. mana sih cari? Oh, cari Itu. yang ini. Elvina, variabel kan? Oh, yang itu. Iya, variabel. Nah, sekarang kalau yang ini pakai find berarti ya, sekarang ya. Gimana tuh Hmm, caranya? Ayo pakai buru coba. find. Ya, ada yang tambahin nggak? Tambah-tambahin tuh. Ayo. Oh, aku nggak tahu ya cara masukinnya gimana. Aha. Ayo lihat. Sekarang lihat. Printnya udah ada kan? Cari satu sama hasil satu udah ada. Nah, di sini lihat. Hasilnya itu ada berapa baris? Dua ya? Satu, dua kan? Oh, iya. Kue coklat sama barbecue. Berarti kita perlu berapa print? Dua. Dua. Yang satu berarti print buat siapa? Yang satu print buat kue coklat, yang satu buat barbecue. Enggak, maksudnya variabelnya. Kalau Yang yang satu bawah, cari satu, yang satu cari dua. nah berarti kalau yang bawah printnya berapa? Cari dua, Cari koma, dua, koma hasil dua. hasil dua dong. Iya. Oke, sekarang udah ada nih. Nah, sekarang kita lihat lagi hasil satu. Hasil satu tuh kan pengennya kue coklat. Ya kan? Berarti kita pakainya apa? Fine. Nah, cara Fine. masukin fine-nya gimana? Tadi, yuk. Pakai apa nih? Nah, lihat dulu di sini. Perhatikan lagi. Harus teliti nih. Lihat. Masukkan makanan favoritmu. Kue coklat. Barbecue. Di sini, di makanan ini, guys, tuh. Ada huruf besar kan depannya ya? Iya. Nah, kita jadiin huruf kecil. Ya, Caranya gimana? pakai flow bukan? Nah, Pakai flow bukan? pakai apa? Mau jadi Pakai flow. lower. Bukan, pakai lower. Ah, iya. Lupa namanya Pakai, nih. nggak usah deh, nggak usah. Jangan ya. Ini disuruh ngasih enggak ya? Oh, enggak. Ini Enggak, kita suruhnya pakai yang fine itu tuh. oh iya, benar. Kita pakai find doang ya ini ya. Oh iya, berarti nggak usah pakai. Berarti lanjut lanjut aja nih. Berarti hasil satu sama dengan apa? Hasil satu sama dengan fine, tanda kurung, Kok tanda satu. fine? Depannya dulu. Oh, cari cari satu Eh, dot, cari satu titik. salah. Ya fine Inputannya, dong. inputannya siapa? Inputannya, makanan. Nah iya, makanan. Kan nanti kan logikanya gini, El.
kita mau ngetik ini kan nanti kue coklat es krim, bener nggak? Iya. Nah, berarti otomatis kalau udah kita ketikkan, dia tuh masuknya kemana? Ke input Ya kan? kalau Nah, berarti iya. makanya kita masuknya input makanan titik apa? Makanan titik find Nah, fine dalam kurung. tanda kurung petik satu. Kok petik satu? Nggak ada petik satu. Apa sih namanya itu? Variabel apa? Makanan Eh titik fine. Lihat, kita mau nyari apa sih itu? Kue coklat sama es Coklat krim. coklat sama Es krim. Berarti yang pertama apa? Kue coklat. ah, gimana sih? Wait, kue coklat. Berarti cari satu. Kan kue coklat cari satu. Ya kan? Nah, hasil satu. Ini bener nggak variabelnya? Coba cek. Variabel hasil satu bener nggak? Coba Sebentar, lihat. sebentar, otakku ngeblank. Ayo yang lain mana nih? Masa cuma Elvina doang? Lah aku berarti input. Bentar, hasil satunya nggak pakai spasi ya, coba. Pinter Elvina. Nggak pakai spasi. Bagus. Baru kita copy paste aja ya. Copy, kita paste, kita ganti aja nih hasil dua berarti ya. Hasil Ya, dua, ini kita ganti aja cari dua. Pencet. Selesai nggak? harusnya sih selesai ya. Selesai ya. Coba kita cari kue coklat. Kue coklat Lah, sama apa lagi tuh? Kue coklat es krim. Kayak gini. Bener nggak? bener. Lagi. Kue coklat. Loh, kok tiba-tiba aku cannot edit ini. Nah, benar ya. Gitu caranya. Wait, ini mungkin di stop dulu ya. Iya, Nah di iya, sama edit. Jadi, pantesan nggak bisa diedit tadi. ya yang lain gimana? Ayo, masa Elvina dong nih. Yang lain juga ayo. Bersuara. Biar semangat nih. Sampai sini gimana? Ada yang mau nanya nggak? Atau udah mulai bingung? Karena ini udah mulai susah nih. Jujur aku udah mulai bingung sih. Jadi makanan, kenapa harus makanan? Karena lihat, di sini dia wajib menginputkan apa? Kue coklat es krim kan? Nah, kue coklat es krim ini diinputin dari siapa? Gitu loh. Dari makanan. Makanan. Iya, makanya ditulis makanan titik fine. Jadi yang udah kita inputin di Wait, aku makanan, cas dulu ya laptopnya. Kak, Kak, ya, Luis. ini kue coklatnya aku negatif satu. Nah, kue coklat negatif satu, bener nggak tulisannya? Hmm, Kamu pakai huruf besar nggak? enggak. Coba share Hmm, screen. enggak. Itu kan yang huruf kecil semua soalnya. Kayaknya enggak deh. Kue coklat satu. Kue coklat es krim. Tapi katanya aku selesai. Nah, itu bisa. Ini negatif satu, ini katanya enam. Nah, tapi itu next level bisa. Kenapa tuh? Nggak tahu. Tiba-tiba Oh, ini. Kayaknya kamu K besar tuh. Kayaknya K besar. itu agak kecil. K besar itu. Coba kamu play lagi. Aduh, Coba. kok Nah, nomor tiga huruf berapa kecil gitu? tuh. Kue coklat es krim. Oh, Es krimnya jangan digabung. Nah, enter. aku udah sih. Minus satu ya? Iya. Kue. Oh, ini kan pakai K, no. Coklat. Kamu pakai coklat. Nah, Oh. beda. Dah, itu udah bisa kan? Tapi Hmm. Beda itu. coba kue coklat nggak pakai E. Nah, coklat es krim. Itu nol. Oke ya. Nah, aku yang hasil satu back input. Coba share screen sini. Kakak bantuin. Bentar. Yang belum bisa kasih tahu ya, jangan diem aja. Apa nih Ray? Kok aku telat ya? Emang Ray baru datang Ray?
Telat banget berarti, Rey. Baru datang kamu ya? Iya, telat banget. Ah, iya, udah setengah jam lebih, no. Udah mau 1 jam. Udah nggak apa-apa, nanti coba dikerjain dulu deh ya. Ini apa? Cari satu, cari dua. Nomor 5 bad input. Nah, lihat. Ayo, variabel. Tadi kan kita udah belajar. Variabel nggak boleh pakai spasi. Oh iya. Nah, yang nomor 6, Rey. Lesson 3, nomor 6. Coba dikerjain dulu ya. Aku baru nggak. Aku kira ada dari tadi. Nomor 6. Oke, kita lanjut lagi ya. Agak susah nih soalnya nih. Terakhir nomor 8 deh ya. Kita kerjain nomor 8 teman-teman. Terakhir. Aku yang mana nih? Share-nya. Aku salah share ya? Lah, Mister, share-nya abu-abu, Sir. Udah, Sir. Udah. Udah ya sekarang ya. Aku Oke. belum bisa, Kak. Nah, kamu belum, Tristan. Share screen Tristan kalau belum bisa. Sini. Iya. Sini, sini. Ya. Yang ini, Kak. Nih, Nomor baca. 8. Hasil 2 is not defined. Artinya hasil 2 tidak ditemukan. Di sini apa? Hasil satu masa? Hasil 2-nya mana? Wait. Ayo. Nih, hasil 2-nya mana? Itu hasil satu. Nah, kue coklat. Kue coklat sama apa lagi? Sama es krim. Kue coklat. Nah, next deh. Ya, Wait. lihat lagi nomor 8 ya. Nah, lihat nomor 8 di sini. Disuruh apa lagi? Baca dulu. Berat. Baca dulu. Dibaca. Ulasan yang panjang telah diunggah ke sistem. Tempat yang sepi dan enak. Perhatian. Sebelum melakukan analisis, kamu harus membuat semua huruf teks menjadi huruf kecil. Nah, kalau huruf kecil caranya gimana, teman-teman? Masukkan dot lower. Masukkan dot lower. Masukkan dot lower. Masukkan, ketik, Kak, soalnya Kak, saya yang nomor Kok suaranya bocor? 7 masih belum bisa. nomor berapa Rasya? Nomor 7 masih belum bisa. Oh, share screen kalau belum bisa. Sini. Sini coba, share screen aja. Coba, kue coklat. Ketik kue coklat. Kue coklat, spasi es krim. Nah, itu bisa. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Tadi berarti apanya yang mau kita jadikan lower, guys? Ayo, siapa yang mau kita jadikan lower? Yang mau kita jadikan huruf kecil siapa? Masukkan bukan? Betul, masukkan. Berarti sekarang kita rubah ya. Masukkan sama dengan kita rubah di sini. Masukkan dot lower. Masukkan titik Lower. lower. Oke, pintar. Ditulis nggak dalamnya? Ada argumen nggak? Kira-kira? Hmm, Nggak ada. Ya kan? Nah, masukkan titik lower. Sekarang kita tinggal kayak tadi lagi sih ini. Ini kan udah ada masukan kecil ya. Ngapain aku bikin lagi? Wait. Sorry.
Ini kalau udah masukkan kecil ya, berarti tinggal kita Ya, ganti. masukan kecil sama dengan masukan ke power. Iya, kok jadi ini. Nah, terus sama kayak tadi ya. Jadi apa hasil satu sama dengan kan kita disuruh apa tuh mencari juga nggak sih? Mencari juga kan? Tuh, masih Apa? mencari lagi kan? Kita disuruh mencari. Iya. Nah, oke berarti hasil satu apa yang kita mau masukkan? Apa yang mau kita cari? Di mana carinya? Masukkan kecil, titik find. Argumennya siapa? Argumennya Ya, argumennya cari siapa? satu. Ya, cari satu. Cari satu. Udah di copy lagi kita tadi kan? Hmm, Berarti ini apa? Hasil dua, cari dua, gitu. hasil dua sama dengan masuk. Nah, terus apa lagi di sini? Ya juga. Oke. Nah, print, lihat apa yang mau kita printin? Tempat yang enak 367. Artinya apa tuh? Siapa yang mau kita print, guys? Hmm, Ayo, yang mau kita. enaknya. Enaknya. Ya enaknya. Enggak, Mas. Cari dua. Sama cari satu. Berarti yang pertama siapa dulu? Cari satu apa gimana? Cari satu. Oke, cari satu koma sama Cari dua. Yang sama sama cari dua. hasil dua. Hasil satu. Kan 367. 367 Oh, hasil kan? Hasil. Yang kedua berarti sama. Print, iya. cari dua, ya hasil dua. Selesai deh. Kita udah jadiin lower, Oke, masukkan kecil jadi coba lower. ya. Oke, nomor 11 ada yang salah. Cari, oh ini aku lupa nih, cari dua. Lupa duanya. Nah, tuh sama kan? Cari dua. Selesai deh. Di sini kita udah jadiin lower ya. Masukkan kecil sama kan masukkan jadi lower. Masukannya udah berubah jadi lower. Huruf kecil semua tuh. Baru tinggal kita masukin, masukkan kecil, fine, cari satu, cari dua. Ya, sudah bisa lah ya. Coba. Oke, aman ya? Coba Ray share Enggak, screen Kak, deh. aku udah sama. Habisnya gimana Ray? Coba. Coba Ray. Mana? Passwordnya satu, yang angka doang passwordnya mah. Ngapa kamu tulis juga Ray-nya juga? Angkanya doang. Nah itu Hmm. bisa. Oke, gimana yang lain? Udah bisa belum? Coba aku cek. Belum, Ustaz. Mister. Udah. Hmm. Nggak bisa, Sir. Nggak bisa. Ya udah bisa. Nggak bisa. Oh ya, gampang Nah, lah. sekarang tinggal yang ini ya. Yang bintang-bintangan. Bintangnya mah di rumah aja. Kita langsung lanjut ke materi lagi. Oke. Takut kita tidak cukup nanti guys. Kalau kita kerjaan bintang. Dan ini yang lain yuk. Tadi aku record kan ya? Oh iya. Aku belum, Kak. Ya udah nih dikerjain dulu nih. Yang mana? Tulisan yang belum. Kita lanjut ke nomor 7 kan? Iya lanjut ke nomor 7. Yang Dibuka ini, dulu. Kak. Oke, oke. Aduh, apa itu? Masukkan kecil. Eh.
Dalam kurungnya mana ini lowernya? Belum ada dalam kurung. Lower dalam kurung. Bisa, Lower. ini Mister kenapa ini? Coba share screen. Ya, Omar nggak bisa share screen ya? Aduh, nggak kelihatan lagi Omar. Taruh deh. Tristan, Tristan udah belum? Ini Udah. Mister. Ya, Ray. Katanya hasil satu nggak itu udah fine Mister. Aduh, aku nggak kelihatan lagi, Cok. Coba aku lihat nih. Cara aku belum ngerti. Bentar, Ray. Nanti coba aku cari kelas pengganti, ada nggak ya? Kamu tadi datangnya telat banget soalnya. Ntar aku coba lihat kelas. Apa tuh? Cari satu hasil apa itu? Nggak kelihatan, Mister. Kecil banget. Berapakah satu hasil satu Mister? Ya, ya tuh. Loh. Apa itu? Hasil Hasil satu, hasil satu, hasil dua. Terus apa yang salah? katanya hasil satunya nggak define Mister. Coba lihat hasil satunya udah bener belum sama variabelnya. Aku nggak kelihatan soalnya. Kamu Ini nggak bisa pakai laptop share screennya. enggak Mister. Ini lagi di handphone Mister. Aku nggak kelihatan lagi. Tahu deh. Ini gimana cara gede kelihatannya? Coba coba. Aku pin bisa nggak? Oke. Coba lihat lagi ke kiri coba. Arahin ke kiri kameranya. Itu hasil yang nomor 7 lihat deh. Itu hasil doang loh, nggak ada hasil satunya. Nah, Kasihnya apa Mister? satu dong, kan hasil satu. Oh, udah. Dan tuh yang nomor 8 hasilnya hasil 2. Kok hasil L-nya mana? Nah, Udah. Udah Mister. Kasih Mister. oke. Oke, lanjut lagi guys. Aku Ini nomor 7 gak ada ketik-ketikannya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Oke, Ray mana Ray? Ray coba ikutin yang nomor 7 ya, Ray. Yang di course yang nomor 7 Ray. Nah, nih, yang di nomor 7 Ray. Biar nggak terlalu ketinggalan. Belum selesai. Udah deh, aku langsung copy aja ya, karena waktunya nanti nggak keburu nih. Hmm. Kalau aku bingung nomor Nah, itu 2. nomor 8 tuh ya. Oke guys, nah ngomongin interpreter. Sebenarnya interpreter tuh gampang ya. Interpreter itu contohnya adalah A tambah B tambah C. Jadi kayak variabel ya. Variabel satu ditambah variabel 2, nah itu namanya interpreter. Itu doang kok interpreter. Jadi kayak A tambah B tambah C, nah itu namanya interpreter. Variabel satu ditambah variabel 2, nah itu namanya interpreter. Kalau nomor 2 gimana? Nah dulu. Nomor satu dulu nih, yang lain gimana? Ada belum? Interpreter adalah sebuah program ya, yang spesial. Mau masalah berupa program. Fungsi str udah tahu ya, str itu adalah string. Interpreter memahami bagaimana cara melaksanakan sebuah perintah berdasarkan tipe data pastinya. Komputer hanya tahu 0 sama 1. Ini nomor satu jawabannya ya, teman-teman ya. Oke, gimana? Yang lain? Ayo, Ray, boleh diikutin aja, Ray. Rizky juga. Nomor satu ini ya.
Udah, nomor satu. Udah ya nomor satu ya. Oke, lanjut di nomor dua. Nah, nomor dua nih. Ntar aku buka yang ini deh. Biar kalian tahu nomor dua ya. Oke, nah di nomor dua sebenarnya gampang ya. Seperti yang tadi udah aku bilang, interpreter itu adalah yang tambah-tambahan variabel. Nah, di sini lihat program mencetak sebuah string. Nah, string itu kan udah tahu ya, hak kalian ya. Adalah hasilnya adalah sebuah bisa teks, bisa apapun itulah intinya. Yang penting dalam tanda kutip kan. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang string itu yang mana kira-kira? Apakah nama Nick dan umur 29 ini bisa dikatakan string atau tidak? Umur 1 sama dengan 15 itu bisa nggak masuk string? Yang mana? Yang umur sama dengan 15, umur Nih. 2 sama dengan Ah, 18. itu tahu pintar. Bisa dong. Kenapa bisa? Karena tanda petik. Ya kan? Tadi kan string itu apa? Tanda petik kan? Petik Iya. tambah petik. Nah, umur satu tambah umur dua itu namanya interpreter. Jadi yang aku bilang tadi, variabel tambah variabel itu interpreter namanya. Nah, Hmm. terus apa lagi? Nih, Nama Sarah nama juga nih. Sarah. Ya, nama Sarah, keluarga Johnson. Nah, ini juga tanda petik kan? Berarti bisa. Nah, kalau mencetak sebuah angka, yang mana? ID 54 Iya, 52. ini ID. Ini udah jelas banget nih. 5 sama 4 kan nggak pakai tanda kutip kan? Berarti dia adalah integer. Terus ada lagi nggak? Ans 1 sama dengan 5, ans 2 sama dengan 4. Ya, betul. Ini juga nih. ID nih. Oh Ah, ya, ID. ID-nya awalnya string kan, tanda petik. Cuman pas yang baris kedua dia rubah kan, jadi integer kan. Berarti adalah Mm-mm. angka. Nah, berarti yang error adalah ini. Ini kenapa bisa error? Tahu nggak? Karena yang satu tanda petik 1, sampingnya lagi tanda petik 2. Ah, pinter. Tanda petik tuh. Betul. L, pinter. Oke, udah deh. Jawab. 3 sama 4 cuma ngetik-ketik. Bentar, kita tunggu teman-teman yang lain dulu nih. Yang lainnya gimana nomor 2? Gampang banget tuh nomor 2. Kalau yang udah paham betul sama string integer udah pasti bisa lah. Yakin aku. Karena interpreter tuh cuma tambahan doang kayak itu jumlah jumlah variabel satu tambah variabel dua. Nah, itu udah namanya interpreter itu doang. Nih kayak ini nih. Kayak ans satu tambah ans dua. Nah, itu namanya interpreter. Oke, gimana yang lain? Udah belum nomor 2? Nah, kalau udah lanjut ngetik-ngetik lagi ya. Ini kalau nggak salah ngetik-ngetik deh. Nomor 3 nomor 4 ya. Nih, Ray. Nomor 3 Ray. Ray nomor 3 ya? Udah pernah nomor 3 ya? Nah, nomor 3 ngetik ya. Nomor 4 ngetik juga. Berarti nomor 5 nih. Aku tunggu di nomor 5.
Oke, gimana udah sampai nomor 5? Gimana? Sudah? Udah sampai nomor 5? Oh, tinggal Ray ya. Oke, aku tunggu Ray. Ini yang lain pada off cam semua jadinya nih. Oke, nomor 5 sekarang. Nah, nomor 5 itu lihat perintahnya. Perintahnya itu apa? Dia pengen apa tuh? New York, garis miring Los Angeles, garis miring London, ya kan? Nah, kalau kita play, dia bakal error. Bad input nomor 3. Kira-kira errornya apa, guys? Ada yang tahu? Itu petik dua, yang satu lagi petik satu. Iya, pinter. Kalau dia mau petik satu atau petik dua, ya udah semuanya petik dua. Berarti ini petik satu, berarti kita ganti jadi petik satu. Oke, kita play lagi. Itu tadi ya, rating input petik satu. Nih, jangan sampai salah. Udah harus paham betul sama string. Nah, yang keempat gimana nih? Kenapa bad input? Masukin interpreter. Tadi interpreter gimana caranya? Menggunakan tanda tambah. Ya kan? Yang kayak tadi, variabel satu tambah variabel 2 gitu kan. Nah, kalau yang ini gimana caranya? Berarti kotak ditambah kayak gini kan? Tambah. Pencet tambah. Garis miring, tambah lagi. Distrik, apa? Distrik ditambah. Rating, udah deh. Coba di play. Sama rating tambah juga. Selesai deh. Nah, udah. Interpreter tuh kayak gini, guys. Gampang banget. Jadi cuman tambah itu doang. Tambahin variabel doang. Kota tambah garis miring. Tambah distrik tambah garis miring tambah. Udah tinggal tulis New York, Los Angeles, sama satu lagi adalah London. Oke, tuh ya. Oke, udah benar. Kita masukin lagi 2 kali biasanya. New York, Los Angeles, Jadi New York, Los Angeles, dan satu lagi apa? London. Udah selesai. Itu namanya Besar, interpreter. bentar-bentar aku ulang lagi. Kenapa, Ray? Enggak. Tadi kotanya apa? New York. New York. Iya. Kenapa, Ray? Bis. Gimana? Kenapa, Ray? Sorry. Nggak kedengeran? Aku cuma tulis katanya doang. Iya, betul. Jadi samain Dah, kayak dah. yang di sini. Yang di sini tuh. Ini kan dia mintanya kan New York, Los Angeles, London kan. Udah. Kalau di checklist masih belum bisa, ketik lagi. Biasanya dia 2 kali atau 3 kali. Tuh, harus diketik lagi dia emang gitu. Informasi klien. Data underscore klien. Itu klien. Jadi materi interpreter tuh sebenarnya cuman jumlah-jumlahin doang.
Nih, ada tanda plus tuh. Tanda plus ini namanya adalah interpreter. Aku nggak bisa. Coba share screen, Ray. Coba sini share screen. Udah belum sih, Evin? Belum. Elis, bangun lu. Nah, tadi masukkan rating. Di sini petiknya petik 2 kan? Ini petik satu. Berarti kalau itu harus sama. Kalau misalkan petik satu ya petik satu kayak gitu. Berarti petik duanya dihapus, Ray. Jadi petik satu. Enggak, ini benar petik satu. Ininya petik satu juga. Depan belakangnya petik satu gitu maksudnya. Nah, depannya juga petik satu. Terus kota tadi gimana tambahinnya coba? Kota tambah, ini tambah, ini tambah, ini tambah. Gitu. Tambahnya harus benar. Ini tambah lagi nih di sini tambah. Kejauhan nih, kejauhan nih, hapus lagi kejauhan. Nah, ini kasih spasi nih. Ya, ininya dihapus satu. Belakangnya hapus satu kali. Hapus satu kali. Lagi satu kali hapus. Delete sekali. Nah, dah, play coba. Itu namanya interpreter. Dah, tinggal masukin sesuai ya, huruf besar, huruf kecil. Los Angeles. Coba ketik lagi kalau misalnya. Bisa? Bisa ya, Ray ya. Oke. Yang lain ada yang masih belum bisa? Yang tadi nomor 5 udah bisa semua. Rizky, gimana Rizky bisa nggak? Belum Mana? bisa, Kak. Belum bisa? Coba share screen Iya, kalau belum. belum bisa. Oke. Nah, ini kurang satu lagi nih di tengah-tengah tuh, yang garis miring distrik. Nah, iya kurang plus tuh. Nah, coba. Nah, London coba.
di check out ya. Check out dong. Aku lagi pengen background ini. Check out itu. Nanti aku transfer ke kamu. Makasih Kak. Warna abu-abu ya. Warna abu-abu tua. Oke. Oh, tinggal 3 menit lagi. Oke, kalau gitu kita closingan dulu aja. Oke, karena waktu kita udah 3 menit tadi, aku mau refresh dulu deh materi-materi yang tadi ya. Oke, jadi kita request kita review ya. Nah, oke, tadi kita udah belajar ya kan. Ada apa aja tadi yang udah kita pelajarin fungsi-fungsinya? Nih, tadi itu ada fungsi yang namanya len atau string. Yang dimana len ini untuk menghitung jumlah karakter. Ya, misalkan tempat yang fantastis. Dia ada berapa lennya? Ada 18. Dihitung dari apa? Dari angka 0 depannya. Tuh, misalkan kami berlibur. 0, 1, 2, 3, spasi juga dihitung kan tadi ya. Nah, itu fungsi dari len. Oke. Terus, nah kalau ada tanda kayak gini, masukkan kurung buka, kurung tutup, 0. 0 itu berarti artinya adalah mencari huruf. Nah, huruf 0 atau angka 0, dia adalah huruf K. Kalau misalkan di sini adalah 11, berarti angka apa? Angka B, huruf B. Kayak gitu. Ya, itu untuk kurung buka kurung siku. Yang tadi. Nah, kalau misalkan kita mau mencari range, atau misalkan kita mau mencari sebuah kalimat, ada kami pergi berlibur, contoh. Nah, ini kita ambil dari 0, ya. 0, terus sampai sampai 19. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 19. Dia adalah kami pergi berlibur. Gitu. Kalau misalkan aku pengen cari kata pergi, berarti apa? 5,29. Nah, kayak gini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, gimana? Paham ya? Udah di check out belum? Seperti itu. Alif Daud dijawab biar aku dari ngelesnya untuk lulus. Oke, kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, tadi kalau misalkan mau rubah huruf kecil, huruf besar jadi huruf kecil, berarti nanti kita menggunakan lower. Nah, kalau mau mencari, misalkan di sini ada find Paella. Nah, Paella ini berarti kan nggak ada ya. Kalau nggak ada, dia hasilnya adalah -1. Kalau ada, berarti dia akan mencari dari huruf depannya dulu. Kita menyukai Paella. Huruf depannya adalah P. Nah, P-nya ini adalah angka ke-14. Nah, kayak gitu. Oke? Oke ya. Ada yang mau tanyain untuk hari ini, teman-teman? Nggak ada? Rasya, Rasya Taya, Pasya, Omar, Rizky, Luis, Janet, Alfa, Tristan, Ray. Tidak ada, tidak ada, Sudah ada ya? tidak ada. Oke, kalau nggak ada, aku udahin hari ini ya. Thank you buat hari ini. Jangan lupa dikerjain biar nanti lebih paham lagi pelajarannya. Karena kalau nggak dipelajari nanti nggak bakal paham-paham nanti kalian.
gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti tanyain aja di chat. Oke, thank you buat hari ini ya semuanya ya. Terima kasih. Makasih, Kak. Oke, Tristan, aman.